Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi, secara umum anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat sebagai ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Total ada 17 karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu sulit komunikasi. Anak ABK seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit berbicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pilihan kata mereka pun yang sering didengar saja bukan menggunakan kata yang tepat. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Biasanya anak ABK ini dikategorikan sedang, berat atau ringan dari IQ yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu kelainan fisik. Umumnya, misalkan jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Hal ini sering terjadi, mengingat anak-anak tersebut sering terjadi karena kurang sempurnanya pembelahan ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat fisik, bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. Yang keempat yaitu bersikap membangkang. Pada anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit membedakan mana bahaya atau tidak, salah satu atau tidak lain sebagainya. Anak yang membangkang ini biasanya apa yang sikap dari mereka lakukan itu adalah benar. Jadi sulit untuk mereka melarang melakukan sesuatu tersebut. Yang kelima yaitu emosional. Emosional anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, putus asa, merasa sendiri, dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Yang keenam yaitu sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak ABK, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca, sulit memegang ballpoint ataupun pensil yang digunakan dengan benar. Yang ketujuh ialah tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencerna logikanya sendiri. Terkadang ia mengalami disorientasi, seperti disorientasi waktu ataupun arah. Contohnya, si anak seringkali bingung saat kita bertanya jam berapa sekarang. Kemudian kedelapan yaitu bersikap sesuai kebiasaan. Anak ABK khususnya mereka yang autisme sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas yang ia lakukan sehari-hari. Ketika ritual itu mereka rubah, misalnya setelah makan menjadi mandi atau mandi dulu baru makan. Kemudian yang kesembilan yaitu senang meniru. Ada beberapa anak ABK yang bila senang meniru dapat hafal kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Kemudian yang ke-10 yaitu berbicara tanpa henti. Beberapa anak ABK senang mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Bicara tidak dipakai untuk alat komunikasi, namun untuk kepuasan mereka sendiri. Yang ke-11 yaitu bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Sama halnya seperti orang normal, yang hanya saja mereka lebih random, seperti gerakan pada mulut seperti menyodot jari atau juga gigit jari dan menjulurkan lidah. Yang ke-12 yaitu iri pada orang lain. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan daripada dirinya. Kemudian yang ke-13 yaitu triggered tanpa alasan. Menangis
menangis, marah, tertawa, atau tertawa tanpa alasan, mereka sulit mengendalikan emosi sehingga mengeluarkan begitu saja ekspresi yang seharusnya tidak digunakan pada situasi itu. Yang ke nomor 14 yaitu introvert. Ketika lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan didapatkan oleh anak ABK tersebut, maka yang ada mereka akan merasa nyaman dan tidak berkembang dengan baik, dan mereka cenderung lebih menjadi pendiam dan introvert. Yang ke-15 yaitu berprasangka. Beberapa dari mereka sulit menafsirkan secara negatif adanya rasa cemburu dan prasangka karena tidak diperlakukan dengan adil sehingga memicu kemarahan random mereka. Kemudian ke-16 yaitu sensitivitas tinggi. ABK bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya tidak menyukai suara-suara keras. Bisa juga anak tersebut tidak menyukai tempat-tempat ramai dan juga bising. Kemudian yang terakhir yaitu melukai diri sendiri. Mengapa anak-anak berkebutuhan khusus itu harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku dari anak tersebut melukai dirinya sendiri ketika saat lebih kecil. Bahkan pada saat dewasa pun anak-anak juga cenderung menyelesaikan